Film ini dibuka dengan kilas balik Traud Judge, sekretaris pribadi Hitler saat pertama kali diterima bekerja di tahun 1942. Tapi cerita utama terjadi 3 tahun kemudian saat kekaisaran Nazi berada di ambang kehancuran. Suatu malam Traud bersama 4 gadis muda lainnya dibawa ke bunker persembunyian Hitler. Sesampainya di sana mereka sempat gugup. Tapi begitu Hitler keluar dan menyapa, yang tadinya dikira galak, ia justru sopan dan lembut. Begitu melihat Traud, Hitler tertarik lalu mengajaknya masuk. Di dalam ruangan memiliki anjing peliharaan, ia meyakinkan Blondie adalah hewan cerdas dan baik, jadi tak usah takut. Lalu Traud duduk di depan mesin ketik dan mulai mengetik setiap perkataan Hitler. Di tengah-tengah ia diam gara-gara gugup. Melihat itu sambil tersenyum, Hitler pun berkata, "Kita ulang dari awal lagi." Dikira akan gagal, Traud dinyatakan lulus. 2,5 tahun kemudian, tepat 20 April 1945, Hitler merayakan ulang tahunnya yang ke-56. Artileri meluncur ke pusat kota sebagai ucapan selamat dari musuh. Di dalam bunker mengetahui Berlin mulai diserang, Hitler menghubungi Kohler. Kohler adalah kepala staf angkatan udara Nazi. Berdasarkan laporan, ternyata serangan Soviet berasal dari kebun binatang yang jaraknya hanya 12 km dari pusat. Hitler pun murka, musuh sedekat itu masa tidak terpantau. Di kantor pemerintahan, seluruh dokumen mulai dimusnahkan. Namun Profesor Gunther, dokter sekaligus ahli nutrisi, menolak karena khawatir pasokan pangan dan medis ikut hancur. Tidak mau tahu apa yang mereka kerjakan atas perintah Führer. Dalam sebuah pertemuan, Heinrich Himmler, kepala pasukan SS sekaligus otak di balik Holocaust dan kem-kem konsentrasi, berkata kepada asistennya Hermann, "Berlin sudah terkepung. Kalau Hitler tidak mau pergi, Nazi pasti kalah." Mengetahui Hermann adik ipar Eva adalah calon istri Hitler yang mungkin bisa membujuknya pergi dari Berlin. Tak lama Führer datang. Satu hal terlihat jelas, tangan kirinya terus bergetar. Di akhir pertemuan, ketika Hitler menolak saran Himmler untuk meninggalkan Berlin dan meminta bantuan sekutu, usai itu di parkiran dia ngasih tahu Hermann, kalau gini caranya diam-diam dia bakalan negosiasi dengan Jenderal Eisenhower, berharap bisa menyelamatkan posisinya saat perang berakhir. Eisenhower adalah panglima tertinggi Amerika yang berhasil memimpin invasi Normandia. Kemudian Albert Speer datang dan ingin membicarakan sesuatu. Himmler nolak. Penolakan itu justru membuatnya curiga. Speer merupakan seorang arsitek pribadi Hitler dan menteri persenjataan Jerman. Di dalam ruangan sambil menunjuk replika rencananya, Hitler berhayal ingin segera membangun kota impian. Hermann mencoba menyarankan agar ia meninggalkan Berlin demi mewujudkannya. Saat minta dukungan Eva malah bilang ia percaya Führer tahu yang terbaik dan tidak ada kata lain. Jawaban Hitler, dia lebih baik mati daripada menyerahkan Berlin ke tangan musuh. Tak mau berkomentar apa yang Hitler katakan, Speer iyain aja biar cepat. Di luar kota Berlin, Wilhelm melihat putranya Peter bersama para pemuda lain bergabung ke dalam pasukan 9. Ia berusaha menyuruh mereka pulang, tapi Peter menolak, bahkan menyebut ayahnya pengecut lalu pergi. Pasukan 9 adalah sekelompok pemuda belasan tahun yang dikerahkan membela Berlin di hari-hari terakhir perang. Mereka bukan tentara terlatih, hanya anak-anak yang dijejali semangat fanatik dan diberi senjata seadanya. Setelah tahu pasukan 9 banyak yang gugur, para staf operasi mendesak Hitler agar mereka ditarik mundur. Tapi bukannya prihatin, Hitler malah menolak mentah-mentah. Tak lama, Komandan Sektor Pusat Berlin, Wilhelm Mohnke, datang melaporkan situasi yang makin genting, termasuk 3 juta warga sipil yang harus segera dievakuasi. Namun bagi Hitler, rakyat sudah tak lagi penting. Ia menyebut mereka tak lebih dari benalu. Di luar ruangan, ucapan Hitler barusan membuat Alfred, kepala staf operasi militer, tampak panik, berpikir pemimpinnya sudah hilang akal sehat. Di belakang bunker, Hitler keluar sejenak untuk memberi penghargaan kepada pemuda-pemuda Berlin yang dianggap berjasa. Salah satunya adalah Peter, putra Wilhelm, yang dinobatkan sebagai pemburu tank tersukses dari pasukan 9. Di tengah kehancuran, momen itu terasa hampa, seperti simbol kehormatan yang sudah kehilangan maknanya.
Serangan Soviet yang terus mendekat membuat Rod semakin takut. Di dalam mes, ia bercerita bahwa sebelum terjebak di bunker, keluarga dan teman-temannya sempat memperingatkan agar tak terlibat dengan Nazi. Menyadari suasana makin muram dan banyak yang mulai putus asa, Eva berinisiatif. Dengan penuh semangat, ia mengajak semua orang berpesta, seolah ingin mengalihkan rasa takut. Tapi bagi Herman, itu justru membuatnya kesal. Ia merasa tak ada satupun yang mendukung rencananya untuk keluar dari bunker. Sementara yang lain larut dalam pesta. Di ruang rahasia, Speer dikejutkan oleh perintah gila dari Hitler, membumi hanguskan Jerman. Speer menolak hal itu mentah-mentah dan memperingatkan bahwa jika dijalankan, rakyat akan kembali hidup seperti di abad pertengahan. Mereka akan hilang harapan. Namun dengan dingin, Hitler menjawab, jika Jerman kalah, maka rakyat harus ikut menanggung akibatnya. Di tengah pesta, Herman membawa Eva ke belakang dan berkata, jika tidak bisa meyakinkan Hitler, ikutlah pergi dari Berlin bersamaku. Namun Eva tak merespon lalu kembali berdansa. Seketika guncangan artileri membuat semua terdiam ketakutan. Segera Eva naik ke atas meja sambil memainkan musik dan pesta pun kembali ramai. Rod yang awalnya tenang tiba-tiba gelisah. Pandangannya kabur dan saat Gerda datang ia makin panik. Katanya sedang merasakan firasat buruk. Tak berselang lama, akibat serangan bertubi-tubi, Jenderal Helmut Wedling dituduh mundur dari pos komandonya. Tak terima ia mendatangi Hitler. Sesampainya di sana, kepada petugas Helmut berkata, jika dianggap bersalah, ia siap dieksekusi mati. Dua orang staf perwira yakni Budov dan Hans menghadang Helmut dan menudingnya mundur ke barat. Helmut geram, tapi saat diberi kabar bahwa ia justru ditunjuk jadi komandan pertahanan Berlin, karena terlanjur kecewa, ia malah berkata, lebih baik dieksekusi mati sajalah. Di sisi lain, Komandan Monke menghubungi Dr. Gunther yang masih bertahan di gedung pemerintahan, meminta pasokan medis. Saat Gunther menuju rumah sakit, seorang petugas menahannya sebab area itu sudah dikepung musuh. Karena bersikeras, ia akhirnya diizinkan masuk. Saat berhasil masuk dan melewati tumpukan mayat, di salah satu ruangan, ia melihat para lansia terjebak tanpa bantuan. Di tengah baku tembak, Peter nekat keluar dari parit meski sempat dicegah. Aksinya justru membuat rekannya tertembak, hingga ia pun terjebak sendirian. Di dalam bunker, Herman mendesak Rod dan Gerda untuk melarikan diri, tapi keduanya menolak, masih percaya pasukan darurat Steiner bisa membalikan keadaan. Ketika laporan resmi datang bahwa pasukan Steiner tidak mampu menyerang, suasana ruang rapat mendadak tegang. Hitler terdiam sejenak, lalu menyuruh semua orang keluar kecuali beberapa nama yang khusus ia sebutkan. Barulah amarahnya meledak. Memaki para jenderalnya, menuduh mereka berkhianat, tidak setia dan tak berguna. Dari luar ruangan, anggota lain yang mendengar teriakan itu merasa suasana mencekam. Mereka mulai sadar Hitler sedang berada di ambang keputusasaan. Beberapa saat kemudian, Hitler terdiam. Dengan nada lemah, ia berkata, "Bagaimana aku bisa memimpin jika semua perintahku diabaikan?" Lalu dengan putus asa, ia menyatakan, Jerman telah kalah. Saat keluar dari ruangan, Hitler berkata, "Silakan pergi bagi yang ingin pergi." Eva langsung menolak. Sementara Herman mencoba meyakinkan semua orang untuk meninggalkan Berlin. Namun sebagian anggota justru berpikir mungkin Hitler hanya sedang bingung saja dan akan kembali memimpin mereka seperti dulu. Merasa kesal, Herman berteriak, "Itu hanya omong kosong." Di dalam kamar, Rod dan Gerda mulai ragu antara tetap tinggal atau pergi. Tak lama Eva datang mengajak mereka keluar karena serangan sudah reda. Sambil membawa Blondie, mereka bertiga berjalan ke taman dan baru aja menyalakan rokok. Tiba-tiba terjadi lagi serangan artileri. Terpaksa mereka harus balik ke bunker. Malamnya di benteng pertahanan Berlin,
Melihat pasukan yang baru saja dibentuk dan belum terlatih, justru mereka malah menyerahkan nyawa, membuat Komandan Moncke prihatin. Ia pun berani tanggung jawab untuk segera menyuruh mereka mundur. Saat akan menemui Moncke, Gunther malah melihat 3 warga sipil tua dikejar oleh tentara SS karena diduga pengkhianat. Menyadari hanya kakek tua yang tak berdaya, Gunther memohon agar dibebaskan, tapi tentara SS tetap menembak mereka tanpa ampun. Tak ingin buang waktu, Gunther bersama asistennya segera pergi untuk mengirimkan pasokan obat-obatan. Sesampainya di sana, Gunther memasuki ruangan yang disesaki warga sipil dengan aroma mayat yang menyengat. Di tempat itulah ia benar-benar menyaksikan sisi lain dari kehancuran Berlin. Melihat lebih dalam, Gunther kembali dikejutkan melihat Dr. Warner melakukan proses amputasi manual. Saat meminta Gunther menggantikan posisinya, ia pun langsung gugup. Ketika Komandan Moncke menemui Joseph Goebbels, Goebbelslah yang membentuk pasukan muda tanpa pengalaman. Moncke menegaskan mereka hanya akan jadi sasaran empuk di medan perang. Namun seperti halnya Hitler, Goebbels hanya menjawab dingin, "Aku tak peduli, itu sudah jadi nasib mereka." Trud yang berada di sana terdiam kaget mendengar pernyataan itu. Joseph Goebbels adalah menteri propaganda Nazi yang sangat setia kepada Hitler. Hermann yang mulai putus asa menelpon Eva. Dia akan meninggalkan Berlin. Di dalam bunker, Joseph Goebbels membawa istrinya, Magda, beserta kelima anak mereka. Trud membantu Magda menyiapkan anak-anak sebelum mereka diajak bertemu dengan paman Hitler. Sebutan paman menunjukkan betapa dekatnya keluarga Goebbels dengan Hitler. Usai itu di ruang tamu, Eva menunjukkan botol kecil berisi sianida di depan Trud dan Gerda. Hitler lalu menjelaskan, racun itu bisa membuat mati tanpa rasa sakit, melumpuhkan sistem saraf dan pernapasan dalam hitungan detik. Mendengarnya, Trud dan Gerda meminta racun itu dan Hitler pun memberikannya satu persatu. Tekad Eva sudah bulat untuk mengakhiri hidup bersama Hitler. Ia mulai menulis surat wasiat dan pesan terakhir untuk adiknya, yang kemungkinan besar sudah meninggalkan Berlin bersama Hermann. Meine Brillantuhr hat ebenfalls gehört dir das Brillant, die Geschäfts- und Privat. Ketika Soviet berhasil memasuki kota Berlin, pasukan muda Jerman mulai putus asa dan sebagian memilih mengakhiri nyawanya sendiri. Melihat rekannya mati, Peter berlari dan bersembunyi di dalam sebuah lubang. Saat terbangun keesokan harinya, ia terkejut di sampingnya tergeletak sosok mayat yang sudah hancur. Tiba-tiba sebuah bom menghantam tepat ke arah warga yang sedang mengambil air. Beberapa dari mereka tewas seketika, sementara yang selamat hanya bisa menangis histeris di tengah kehancuran. Saat situasi makin genting dan komunikasi dengan bunker terputus-putus, Göring, Panglima tertinggi Angkatan Udara Jerman, mengirim telegram kepada Hitler. Ia menyatakan siap mengambil alih kekuasaan jika Führer tak mau meninggalkan Berlin. Namun bagi Hitler, itu adalah bentuk pengkhianatan. Marah besar, ia bersumpah akan tetap hidup hanya untuk memastikan Göring dieksekusi terlebih dahulu. Ketika Speer tiba, Trud memberitahu bahwa keluarga Goebbels membawa anak-anak mereka ke dalam bunker. Merasa khawatir, Speer pun menemui Magda dan menawarkan untuk bersembunyi hingga perang usai. Namun Magda menolak. Saat Speer berkata anak-anaknya berhak mendapatkan masa depan, Magda hanya menjawab jika Nazi mati, maka tak akan ada masa depan bagi mereka. Karena keras kepala, Speer pun pergi. Kemudian Speer menemui Eva dan menyampaikan maksud kedatangannya. Untuk berpamitan, ia memutuskan pulang ke Hamburg. Namun sebelum masuk ke ruang Hitler, Eva berpesan jangan lagi mendesaknya untuk meninggalkan Berlin. Di dalam ruangan, Speer mengaku tak menjalankan perintah untuk membumi hanguskan infrastruktur Jerman. Ia tak sanggup melihat jutaan warga sipil menderita. Hitler hanya terdiam. Saat Speer berpamitan meninggalkan Berlin, ia diizinkan pergi, namun enggan menjabat tangan. Air matanya jatuh saat melepas Speer pergi. Albert Speer, arsitek pribadi Hitler dan orang kepercayaan dalam pembangunan proyek-proyek besar Nazi. Di dalam rumah, Wilhelm terkejut melihat Peter pulang dan langsung memeluknya erat. Setelah melalui kengerian perang, tubuh Peter pun jatuh sakit dan mengalami demam tinggi. Saat makan malam, Hitler menyatakan keputusannya. Setelah ia mati,
jabatan tertinggi akan diserahkan kepada Jenderal von Gramm sebagai penerus militer. Tak lama kemudian, seorang staf datang membawa dokumen mengejutkan. Tanpa sepengetahuan Hitler, ternyata Himmler diam-diam telah mengajukan tawaran menyerah kepada sekutu. Tak mau tinggal diam, ia memerintahkan Hanna, pilot andalan Jerman, untuk terbang mencari Himmler agar bisa dieksekusi. Setelah tahu Hermann, asisten Himmler, juga pergi dari bunker, Hitler memerintahkan tangkap dia. Kembali ke kantor, di sana ada Dr. Robert Grawin yang ingin mengajukan izin untuk pergi, namun permintaannya ditolak. Ia mulai cemas, memikirkan bagaimana nasib keluarganya. Dr. Grawitz adalah kepala layanan medis SS. Berpikir pasukan Soviet pasti akan membantai seluruh keluarganya. Pulang ke rumah, Grawitz duduk tenang bersama keluarganya untuk makan malam. Tak ada yang curiga. Namun di bawah meja, 2 buah bom yang ada di genggamannya. Dia tarik dan meledak. Dr. Robert Grawitz mengakhiri hidup bersama seluruh keluarganya dengan cara yang tragis. Tak lama setelah Otto, ajudan Hitler, melaporkan bahwa Hermann mencoba melarikan diri, pasukan segera dikerahkan. Ia ditemukan menginap di sebuah hotel dalam kondisi mabuk. Hermann diseret keluar dan dieksekusi di tempat. Mengetahui itu, sambil menangis, Eva memohon kepada Hitler jangan bunuh Hermann, dia telah menghamili adiknya. Hitler memegang wajah Eva lalu berkata, tidak ada kata ampun bagi seorang pengkhianat. Di dalam ruangan, para komando pertahanan Berlin, Monke dan Helmut, melaporkan bahwa dalam 2 hari tentara Rusia akan mengepung kota sepenuhnya. Saat Helmut mendesak agar Hitler menyerah, dengan putus asa Hitler justru tetap mengandalkan pasukan muda Berlin yang jelas tidak siap untuk bertempur. Setelah Hitler pergi, beberapa staf perwira justru memojokkan Monke dan Helmut, padahal keduanya telah berjuang maksimal di garis depan. Merasa muak dengan sikap mereka, Helmut mengajak Monke keluar dari ruangan. Keesokan harinya, seperti biasa di dalam ruangan, saat Freud mulai mencatat, ia terkejut. Hitler memintanya menyiapkan penulisan surat wasiat. Ketika sedang mengetik, Joseph pun datang dan ingin dibuatkan surat wasiat juga. Di dalam bunker, dalam suasana yang muram dan penuh tekanan, Hitler dan Eva Braun akhirnya resmi menikah. Tanpa pesta meriah, hanya disaksikan oleh orang-orang terdekat. Pernikahan itu jadi simbol akhir perjalanan mereka. Di luar bunker, dentuman artileri Soviet terdengar makin dekat. Pasukan musuh kini hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota. Komandan Monke yang dipanggil Hitler untuk melaporkan kondisi terkini menyampaikan kabar pahit. Dalam hitungan jam, Berlin akan sepenuhnya terkepung. Kekalahan tinggal menunggu waktu. Tak lama berselang, laporan dari garis depan kembali datang. Semua pasukan telah dilumpuhkan. Namun satu hal tetap ia genggam erat, penolakan untuk menyerah. Dengan langkah gontai, ia beranjak pergi meninggalkan ruangan, membiarkan semua orang larut dalam kebuntuan. Kemudian Hitler meminta Otto menyiapkan bensin sambil berkata dia dan Eva akan mengakhiri nyawa dan ingin jasadnya dibakar supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Otto segera menghubungi petugas, diperintah mengambil bensin dari kendaraan yang ada di parkiran. Setelah itu, Dr. Gunther dan Dr. Warner segera menghadap Hitler. Sudah mengetahui maksud panggilan tersebut, Suster Erna yang ikut mendampingi tiba-tiba histeris, memohon agar Hitler membatalkan niatnya. Dr. Warner masuk ke dalam ruangan Hitler dan Gunther membawa Erna duduk bersama staf perwira. Mereka mabuk, putus asa dan mulai kehilangan arah. Di luar, usai lolos dari gempuran artileri, tim berhasil membawa dirijen bensin ke belakang bunker, di mana nanti jasad Hitler dan Eva akan dimakamkan. Gunther yang dikenal tak pernah menyentuh alkohol memilih pergi ke dalam kamar mandi. Dari balik pintu, ia secara tak sengaja mendengar percakapan Dr. Warner yang tengah memberi arahan mengenai metode mengakhiri nyawa dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Untuk membuktikan, racun itu dimasukkan ke dalam mulut Blondie, anjing kesayangan Hitler.
Di dalam kamar, Eva bercerita kepada Traud bahwa ia telah mengenal Hitler lebih dari 15 tahun. Dengan nada bercanda ia mengaku kadang cemburu pada Blondie, anjing kesayangan Hitler, karena tampak lebih diperhatikan. Ucapan itu membuat mereka tertawa. Sebagai kenang-kenangan, Eva lalu memberikan mantel kesayangannya kepada Traud. Beberapa saat sebelum mengakhiri hidupnya, ketika Hitler sedang makan, Traud memperhatikan tangannya yang tampak gemetar hebat. Kemudian Hitler dan Eva menyalami para staf satu persatu. Kepada Magda Goebbels, menyematkan pin dan berkata, "Kau adalah ibu paling berani di Jerman." Tak kuasa menahan haru, Traud berlari lalu menemukan anak-anak Magda duduk menunggu di tangga. Karena belum makan, ia pun mengajak mereka ke dapur untuk makan bersama, mencoba memberi sedikit ketenangan di tengah situasi mencekam. Tak lama Magda memaksa Otto untuk dibukakan pintu. Saat Hitler keluar, Magda histeris, berlutut dan memohon agar mengurungkan niatnya. Namun, keputusan Hitler sudah bulat. Seketika suara tembakan memecah keheningan. Setelah dipastikan tewas, jasad Hitler dan Eva dibawa ke belakang bunker. Lalu dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya. Di tengah gempuran artileri Soviet, begitu ada celah, jenazah keduanya segera dibakar, sesuai amanat terakhir yang dipercayakan kepada Otto. Di tengah kekacauan, warga sipil yang dianggap berkhianat mulai dieksekusi. Peter dan teman-temannya turut menyelamatkan dua kakek yang melarikan diri. Di sisi lain, Jenderal Hans mencoba berunding dengan pihak Soviet untuk menghentikan pertempuran, namun upayanya ditolak. Soviet ingin Jerman menyerah tanpa syarat. Mendengar kabar itu, Joseph murka. Bagi dia, menyerah berarti mengkhianati wasiat terakhir Hitler. Saat salah satu perwira pergi menghubungi Marshal Zhukov, komandan Soviet, untuk negosiasi, Burdov todongan pistol dari belakang yang nyaris menembaknya. Di dalam laboratorium, Dr. Ludwig bersama Magda meracik formula obat tidur. Obat itu rencananya akan diberikan kepada anak-anak Magda sebagai langkah awal sebelum rencana tragis yang sudah disiapkan. Di dalam kamar, satu persatu anak Magda meminum ramuan itu tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun Helga, putri sulung yang mulai mengerti, menolak keras, tapi Magda mendekapnya erat dan memaksa hingga akhirnya Helga pun menelan racikan itu. Beberapa jam kemudian, setelah Joseph selesai menuliskan surat wasiat, Magda datang untuk mulai proses eksekusi. Setelah dipastikan obatnya bereaksi, satu persatu Magda masukkan racun ke dalam mulut anak-anaknya. Saat terdengar hembusan napas terakhir, Magda menutupi jasad sang anak dengan selimut. Traud dan Gerda bergabung bersama rombongan pelarian terakhir dari bunker. Sementara itu, Jenderal Hans dan Burgdorf memilih untuk tetap tinggal. Tak lama setelah rombongan pergi, keduanya masuk ke dalam ruangan. Mendengar suara tembakan, Krokus, operator telepon dan radio terakhir di bunker, bergegas masuk, lalu menutup wajah keduanya dengan kain. Saat Krokus berpikir hal yang sama, Joseph tiba-tiba muncul dan menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian, Joseph dan Magda menuju belakang bunker. Di sana, mereka mengakhiri menembak. Setelah dipastikan tewas, jasad keduanya dibakar. Tanggal 30 April 1945, di tengah kehancuran total Berlin, Komandan Helmut Wedling akhirnya mengumumkan gencatan senjata lewat siaran resmi yang menyampaikan bahwa perlawanan tidak lagi masuk akal dan hanya akan menambah penderitaan. Ia memerintahkan seluruh pasukan untuk menghentikan pertempuran dan menyerah demi menyelamatkan warga sipil yang tersisa. Mendengar itu, Peter merasa lega, namun saat pulang ke rumah, ia malah menemukan kedua orang tuanya telah tewas dibunuh secara tragis. Di malam hari, Traud bersama rombongan terus bergerak cepat menuju stasiun kereta api bawah tanah. Setelah berhasil menyeberangi jembatan, mereka berlindung sejenak di sebuah sudut gelap. Di balik reruntuhan gedung, tiba-tiba muncul sosok tak dikenal,
Rombongan sempat siaga, namun ternyata itu adalah Hewel, salah satu ajudan kepercayaan Hitler yang juga berusaha melarikan diri. Ia mengaku sempat berniat menembak sendiri, namun tidak berani. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun setibanya di sebuah lokasi, langkah mereka terhenti. Seluruh area telah dikepung oleh tentara Soviet, tidak ada jalan keluar lagi. Komandan Monke meyakini Trott dan Gerda masih bisa lolos melewati kepungan. Saat kesempatan datang, Trott memutuskan pergi, sementara Gerda ragu dan memilih tetap tinggal. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Trott mulai melangkah menuju tentara Soviet. Namun tiba-tiba Peter datang dan menggandeng tangannya. Dengan wajah tegang dan langkah hati-hati, keduanya berjalan bersama ke tengah-tengah kepungan tentara. Melihat kelompok lain menyerah, Otto segera melapor kepada Monke. Saat Monke meminta pendapat para perwira, salah satu anggota SS dengan tegas menolak. Baginya menyerah adalah pengkhianatan terhadap wasiat terakhir Hitler, dan satu-satunya jalan adalah terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Dalam keputusasaannya, Hewel menunjukkan kapsul sianida kepada Dr. Gunther. Ia berkata bahwa itu adalah hadiah perpisahan dari Hitler, dan ia telah bersumpah akan menggunakannya jika Jerman benar-benar menyerah. Mendengar langkah mendekat, mereka siaga dan mengacungkan senjata. Namun yang muncul justru komandan, mengumumkan bahwa Jerman resmi menyerah. Hewel langsung menelan racun dan menembak kepalanya bersama dengan satu orang perwira. Di dekat jembatan, Trott dan Peter duduk kebingungan. Tak sengaja mereka melihat sebuah sepeda tergeletak di pinggir sungai. Peter pun segera berlari mengambilnya, memberi harapan baru agar mereka bisa melanjutkan perjalanan dan mencari tempat untuk memulai hidup yang baru.